Itu Momi bawa karung sampai tangannya kena kucing gitu kan, sempat cerita kan, masih ingat dong, karena Buntu fansnya Momi. Oh, jadi gitu ceritanya ya. Nah, terus mohon maaf Bun, itu dari keluarga nggak marah tuh Momi? Oh gitu, dari ini gimana sama suami dulu? Iya, pastinya ya suami tuh nggak begitu suka kalau aku mulung-mulung ke jauh-jauh. Aduh, udah beneran kayak pemulung kan bentuknya kan, ya malu juga kan gitu. Cuman ya itu akunya bandel gitu kan. Kadang ya habisnya kalau misalnya nggak mulung terus aku dapat sampah dari mana ya kan, sampah untuk membuat bahan komposnya, sedangkan aku pengen buat kompos tuh banyak, nggak sedikit yang cuma satu ember kecil gitu tuh, nggak, pengennya banyak gitu karena aku berkebun ini akan terus menerus dan aku pengen sustainable gitu. Sustainable tuh dimana kita tuh nggak perlu mengandalkan toko untuk kesuburan tanaman kita buat dari sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Emang kan itu prinsip sustainable kan seperti itu gitu kan. Nah kalau kita beli, walaupun itu belinya yang organik tetap aja jatuhnya kurang sustainable gitu. Nah terus ya kadang makanya kalau misalnya suami lagi nggak ada gitu, terus ada anak ya misalnya lagi main, ya itu saat-saat aku untuk membawa pulang sampah-sampah daun itu gitu kan. Nah ada kejadian lucu juga gitu. Apa tuh kejadiannya lucunya? Kan aku kan seperti biasa ngajak mereka ini ya waktu itu sama Sinal yang kecil doang untuk bermain basket di lapangan basket di ya agak jauh juga sih, nggak begitu jauh, ya agak jauh lah, 500 meter gitu ya dari rumah. Terus kita jalan karena aku kepikiran di situ tuh ada daun bambu. Nah, daun bambu itu kan di pertanian udah terkenal banget ya, humus bambu dijual itu juga. ya sampai dijual kan. Nah ini kita ada ya, kenapa juga harus beli gitu kan, dan itu berserakan. Dan aku selalu kepikiran kalau lewat daerah situ tuh, aku selalu kepikiran iya aku pengen deh ngambil bawa pulang tuh daun bambu gitu yang berserakan di bawah tanahnya itu gitu. Itu pasti tanamanku subur. Aku tuh dalam otakku tuh gitu aja. Akhirnya aku bawa, kan kebetulan ada lapangan basket di situ, anakku main basket udah sampai lelah, udah nih udah mau pulang ya, boleh nggak Momi muter dulu ya jalannya? Izin ke suami sama anak-anak. Enggak izin ke suami, itu kan suami lagi nggak ada. Oh iya, lagi di kantor kalau nggak salah itu waktu itu. Terus ya udah anakku ya kebetulan mau, oh iya udah capek nih main basketnya, ya udah deh mau kemana emang Momi? Enggak, kita jalannya muter ya, mau pulang itu lewat yang pohon bambu itu ya. Momi mau ngambilin ininya nih gitu, si sampah daun bambunya kan. Udah aku tuh dari rumah udah bawa karung plastik gede gitu. Ya udahlah, akhirnya udah kita tuk datang gitu kan ke pohon bambu itu. Anakku ya untungnya nurut aja, Sinal itu kan diajak muter dulu. Terus udah duduk, Nal aku dudukin kan di situ. Kamu duduk dulu ya sambil megang bola basketnya. Ya udah tengah-tengah di situ. Terus emaknya keluarin karung plastik, terus baru lah perang gitu. Terus mulai beraksi gitu kan, nunduk gitu kan. Mungkin ya pasti banyak lah orang yang ngeliatin ngapain ya si ibunya ini kan. Orang kan kalau pemulung beneran kan nganunya sampah plastik ya kan. Jarang-jarang ada yang ini mau ngambilnya daun gitu kan. Ya udah aku keserok-serok gitu. Nah udah lagi enak-enak gitu, Nalnya juga udah enak-enak ambil megang bolanya kan, duduk-duduk aja nggak protes dia. Ada ibu-ibu tuh lewat, Mbak untuk apa gitu, nanya dia kan. Kataku, oh ini Bu untuk buat kompos ya. Aku selalu ya kalau ada yang nanya itu sering sih aku kalau lagi nyari-nyari daun tuh selalu ada yang ini ibu ini ngapain gitu ya. Soalnya mereka bingung kalaupun nih orang pemulung kok nggak ngambilin plastik, di sampah gitu kan, kok malah nyerok-nyerok daun gitu kan. Ya udah ini ada ibu-ibu nih lewat terus nanya, Mbak untuk apa Mbak gitu. Oh ini Bu mau ngumpulin daun untuk buat kompos gitu kan, buat kompos gitu. Oh gitu. Terus udah kan dia ngelewatin Nal, dia ngasih sesuatu ke Nal gitu. Dia udah lewat terus aku kan masih sibuk-sibuk nganuin daunnya aja kan. Terus
Sinalnya langsung teriak manggil aku, "Momi, Momi," gitu. Apa sih, orang lagi sibuk ya nganuin daun gitu. Apa, Nal gitu. Aku pikir dia udah nggak sabar pulang aja dong, ini kelamaan nih gitu kan. Terus kata Sinal, "Itu aku dikasih ini," diliatin 20.000. Diliatin 20.000. "Aku dikasih ini sama ibu tadi." Hah? Duit ya. Aku langsung, ya ampun Nal, kita dianggap pemulung Nal. Jadi ya udah dari situ, iya malu juga ya. Pantesan nih suamiku suka marah-marah ya. Iya bener ya, orang lihat kita tuh ternyata pemulung gitu. Jadi ya gitu deh. Ya aku paham sih suamiku nggak suka kayak gitu kan. Istrinya kayak gitu-gitu juga kan, kasihan juga kan dianggap. Ntar kalau ada yang kenal ngelihat kamu kayak gitu gimana gitu kan. Ya cuman aku ya bagiku itu nggak persoalan nanti lah. Orang yang penting aku dapat bahan kompas dalam pikiranku seperti itu gitu. Iya, perjuangannya luar biasa ya teman-teman ya, sampai sedemikian rupa Momi untuk menjalani konsistensinya, komitmennya terhadap pola hidup sehat. Tapi kalau Bun perhatiin ya Mom ya, itu suami itu Mas Adi itu meskipun dia ngelarang, ngomel-ngomel, tapi sayang loh, buktinya kan dibikinin seperti ini, kemudian difasilitasin, mesin bantu, dibikinin toren gitu kan. Kalau nggak sayang kan nggak. Jadi, Mas Adi ini juga ya sama istrinya gitu nggak sih? Galak tapi sayang dia. Ya galaknya ya itu karena bandel kan, udah disuruh berhenti mulung, masih juga kadang ntar bawa pulang styrofoam ini hasil. Styrofoam, aku pikir kan styrofoam katanya, aduh bisa ribuan tahun, kan kadang kepikiran ya, ribuan tahun bisa terurai. Waduh, kalau bukan aku yang nyelamatin tuh sampah styrofoam, aku manfaatin sebagai tempat komposter, siapa lagi ya gitu kan. Ntar, aduh, ya kadang kepikiran kayak gitu tuh sebenarnya juga nggak boleh ya ngelawan suami juga kan. Jadi ntar pulang bawa itu ya udah dimarahin deh tuh habis-habisan, apaan itu? Langsung deh. Oke, tadi Momi ngomong styrofoam ini umurnya udah berapa lama ini styrofoam ini, kan histori loh ini. Ini kan sejak dulu, boleh nanti dilihatin ya styrofoamnya ini. Itu dulu udah kan sejak ada tutupnya kan? Betul. Ada tutupnya, masih rapi, sekarang masih kuat berarti kan ya? Iya. Ini penghasil pupuk yang iya, penghasil pupuk bener-bener kompos organik kan, yang homemade, cuma naruk nggak diapa-apain, udah jadi tanah sendiri ya. Iya benar-benar ini 3 tahunan ada Bun. Iya, awet berarti ya. Aku ambil tuh, jadi di tempat sampah orang kan ada tuh, ngelihat kok styrofoam gede, masih ada tutupnya, kok dibuang begitu saja lah. Aku kepikiran ini styrofoam kalau dimanfaatin pasti umurnya bisa lebih lama, nggak langsung teronggok di TPA gitu kan. Kita kebayang lah kalau sampah Jakarta itu berapa ton sih ya, berapa ya, kalau nggak salah 500 berapa ton gitu seharinya lah. Aku ngurangin ini kan akan sangat mengurangi ini ya, sampah yang timbunan sampah di TPA. Ya udah aku manfaatin ya, ternyata sangat bermanfaat. Untuk awal-awal tuh malah ada cacingnya, banyak cacingnya, tapi lama-lama tuh cacingnya nggak ada tiba-tiba, tapi ya tetap jadi kompos karena nggak melulu kita perlu cacing kok, jadi ulat-ulat itu juga yang berperan. namanya kompos casing gitu ya, casingnya ya itu awal-awal itu. Oke. Terus kalau kita lihat nih teman-teman ya, videonya Momi itu kan banyak ngangkatin botol-botol aqua bekas, diisi dengan air bekas cucian, bekas yang nggak kepake itu, cucian piring dibawa ke atas. Air hujan. Itu ngumpulinnya gimana? Setiap habis beli terus dikumpulin satu-satu atau gimana sampai jadi banyak kayak gitu botolnya? Botolnya ya? Oh iya, botolnya tentu aja itu kan kadang suami beli botol aqua untuk tamu gitu kan. Ya itu botolnya nggak kubuang, jadi ini ya kadang juga dari tetangga misalnya, kadang juga sekaligus kalau ada di jalan nih gitu ya, aku lagi butuh botol ya aku ambil aja bawa pulang. Lagi-lagi gitu ya, mulu kolektor ya. Ya udah aku bawa pulang, terus ya udah lama-lama ya banyak gitu. Dan aku memang komit ya pengen sustainable dari sejak air
sama komposnya juga ya, walaupun aku masih beli tanah sih ya. Kalau misalnya kan aku juga kadang jualin bibit-bibit ya, pasti kalau bibit lagi aku nggak bisa ngandalin cuman kompos aja, nggak akan cukup gitu kan, karena perlu campuran sekam juga. Sekam kan aku nggak mungkin ya kan, di sini nggak ada lumbung padi gitu kan. Jadi harus beli. Kalau yang kayak gitu-gitu itu tetap aku beli, tapi kan dari kompos aku bisa udah sendiri. Sama air juga aku nggak mau ngambilin air tanah melulu gitu kan. Mungkin kita udah tahu kalau Jakarta katanya bakal tenggelam tahun berapa, itu dikarenakan kebanyakan orang ngambil air tanah berlebihan gitu kan. Ya udah, kenapa nggak aku ambil bagian dari penyelamatan air tanah lah istilahnya gitu. Yaitu dengan memanfaatkan air hujan, air cucian baju. Karena banyak orang yang nanya, kok pakai deterjen dong? Berarti ya aku nyuci baju kan 80% tuh air gitu, air aja digiling di mesin cuci, jadi airnya aku tampung. Kalau sedikit deterjen tuh nggak masalah kok Bun, ke tanaman. Jadi tetap bersih ya? Nggak apa-apa kok. Nggak, maksudnya cuciannya tetap bersih kan? Oh ya, tanpa alhamdulillah ya, deterjen bersih, itu seger. Ya nggak wangi aja sih, cuman gitu. Paling tapi kalau baju sekolah gitu ya pakai direndam dulu di deterjen, di ember terpisah, tapi nanti lama tak peres masukin ke mesin gitu. Jadi dikucek-kucek di luar terus masuk mesin bareng sama yang lain, pakai air aja. Nah itu airnya aku tampung. Nah dari tampung terus masuk ke botolnya naikin ke atas kayak gitu terus sih. Nah jadi itu loh yang jadi kadang menjaga komitmen dari Momi untuk tidak membuang air bekas, memanfaatkan air ya. Jadi begitu telatennya, habis buangan cucian piring, cucian baju, dikumpulin, dimasukin di botol-botol, terus naik ke atas lagi kan. Padahal ini kan di lantai 4 ya. Aduh, betapa apa istilahnya, usahanya itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi dari bawah naik ke atas, kalau cuma naik aja sih ringan ya, ini kan sambil membawa itu. Dan di video-video itu juga Bun lihat Momu itu kalau ngaduknya kan kita kan kadang pakai kaos tangan teman-teman ya, pakai kalau bahasa Jawa sekop kecil. Momu itu enggak loh, luar biasa, dia pakai tangan. Gimana tuh Mom? Ada keasikan atau ada sensasi tersendiri ketika kita mengaduk-aduk sekam, tanah, kemudian kotoran, itu menjadi sesuatu media tanam yang bisa dimanfaatkan. Dan Bun tuh merasa dari Momi Bun kan sering beli ya teman-teman ya, banyak produknya Momi tanaman kali itu. Ketika dibandingkan dengan yang lain itu punya Momi itu luar biasa, paling subur karena kan tanahnya hitam seperti ini nih, paling subur dan paling survive ya. Kalau dibanding yang lain tuh mati karena kan ya instan gitu ya, pakai pupuk kimia. Itu gimana? Ada sensasi sendiri nggak Mom? Iya, awal-awal kan pas berkebun dinasihatin sama suamiku ya, pakai ini dong, pakai sarung tangan. Udah dibeliin tuh, ada bahkan 4 pasang tuh udah dibeliin. Jadi kamu bisa ganti-gantian, nanti satu kotor dicuci kamu bisa pakai itu gitu. Tapi udah tak coba nggak enak Bun. Nggak apa ya, kalau nggak ngerasain tanah, media tanamnya langsung tuh kayak kurang srek gitu. Jadi mana bahannya tebel gitu kan ya, pokoknya aku lebih seneng ternyata pakai tanah, walaupun ya itulah kuku kadang kotor dan kulit nih jadi kapalan juga ini kayaknya dari tanah ini. Jadi gitu ya. Tapi entah kenapa sensasi megang tanah langsung tanpa pakai glove itu lebih nikmat lah gitu. Lebih nikmat ya, seneng dengan alam ya. Meskipun kan kadang ada aja namanya netizen ya, habis itu buat makan terus waktu bikin salad gitu kan, seperti itu kan memang apa ya, kalau Bun melihat tuh dari sisi positifnya aja, Momi itu kepengen menyatu dengan alam, semuanya yang terkena tangan ini, jadi rasanya beda gitu ya. Aku pakai glove ketika misalnya misalnya pakai cangkul jarang, sekop itu atau dalam waktu yang lama aku harus pakai sekop. Nah itu tuh baru pakai sarung tangan sih, kayak parang itu misalnya mau nebang pohon pisang itu harus pakai gloves, kalau nggak lecet gitu. Paling untuk itu sih. Oke. Masih seputar tanaman nih. Jadi kadang kan kita melihat teman-teman ya, Momi itu suka bisa cerita ini kandungan ini. Itu Momi gimana dapat artikel datanya atau menarasikan itu?
Jadi terkait lingkungan sepertinya Bun tuh berpikir Momi ini kayaknya nih orang lingkungan juga nih, karena dia tuh begitu fasih menceritakan tentang hal-hal terkait yaitulah lingkungan, kemudian apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Inspirasi Bun Ar. Semoga selalu sehat dan berlimpah rezeki yang barokah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Teman-teman, tiba saatnya Bun harus mengumumkan pemenang giveaway periode 1 kemarin. Terima kasih atas kirimannya. Semua komen, saran, dan usulan bagus-bagus banget dan sangat bermanfaat untuk pengembangan channel Inspirasi Bun Ar ke depan. Namun, Bun harus tetap memilih siapa-siapa yang berhak mendapatkan giveaway ini. Bun tambah pemenangnya dari rencana awal 10 orang ya. Untuk kalian yang sudah terpilih, alhamdulillah Bun ucapin selamat. Kalian mendapatkan 5 buah planter bag ukuran 3 liter ditambah 1 benih. Hadiah akan dikirim oleh Mumi Ike setelah lebaran nanti. Sedangkan untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan bersedih dan berkecil hati. Insya Allah kalian bisa dapatkan pada periode selanjutnya yang Bun adakan secara rutin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi tetap setia tonton channel Inspirasi Bun Ar dan aktif untuk kesempatan dapat hadiah dari Bun. Pemenang giveaway Inspirasi Bun Ar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh, teman-teman kaget nggak? Padahal kan janjinya 10 pemenang. Ternyata Bun Ar tuh baik banget. 12 pemenang ternyata teman-teman. Selamat ya untuk kalian semua yang menang. Pantun untuk teman-teman. Menanam sayur sebagai hobi. Untuk dipanen sangat menyehatkan. Selamat untuk teman-teman giveaway periode ini. Lekas berkebun bila planter bag sudah datang. Tanaman subur karena dirawat sepenuh hati. Dipupuk dengan kasih sayang dan cinta. Yang belum beruntung, jangan bersedih dan berkecil hati. Aktif terus di channel Inspirasi Bun Ar dan ikutin giveaway-nya. Terima kasih teman-teman semua, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.